Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video perkuliahan kali ini, mata kuliah kalkulus 2 pertemuan kedua atau minggu kedua, saya akan membahas tentang pengenalan materi atau pendahuluan tentang mata kuliah ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Hendra Sanusi, tempat tanggal lahir Purwakarta 1 Oktober. Pendidikan S2 Matematika, hobi ya, sepak bola, ya, futsal dan sebagainya. Nah, untuk kontak di sini ada kontak WA, ya, kontak Telegram dan email di sini, dan YouTube juga, karena nanti pembelajaran ini akan saya upload lewat YouTube dengan akun saya sendiri dan akun medsos saya yaitu IG ya. Di sini boleh dicatat atau di screenshot jika ada yang harus disampaikan, boleh lewat WA atau yang lainnya ya. Nah, sekilas saja tentang saya. Kita langsung masuk ke dalam pengenalan materi ya, perkuliahan atau jumlah pertemuan yang akan kita laksanakan selama satu semester ini. Jumlah pertemuan ya sesuai dengan anjuran atau aturan dari akademik STT Mutakin, minimal kita harus melaksanakan 14 kali pertemuan, 1 UTS dan 1 kali UAS ya. Nah, jika kurang dari ini maka diwajibkan untuk mengadakan tambahan ya. Terus selanjutnya absensi juga di sini dihitung ya. Absensi itu minimal 75% atau 10 pertemuan dari 14 pertemuan tadi. Platform atau aplikasi yang akan kita gunakan karena kita masih belajar secara daring, maka kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh STT Mutakin, yaitu alamat web ya, pos.sttmutakin.ac.id ya. Nanti di dalam sini saya akan mengupload materi, absen dan sebagainya ya. Di sini segala tugas apapun mengenai perkuliahan akan saya upload lewat pos STT Mutakin ini. Dan yang kedua, WA group ya, WA group untuk komunikasi langsung ya dengan saya jika ada yang harus dibicarakan. Yang keempat yaitu media ya. Media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini nanti akan saya bagikan modul ya, dan video YouTube ya, karena jika kita hanya modul saja tanpa penjelasan itu rasanya kurang efektif ya. Nah, di sini kenapa saya tidak memasukkan Zoom ya, karena pengalaman saya selama daring ini, Zoom itu mungkin efektif, tapi kebanyakan banyak halangannya ya. Yang pertama, keterbatasan sinyal, kuota, dan kurang efektif ya, karena setiap Zoom itu tidak semuanya mengikuti rata-rata ya, hanya setengahnya dari jumlah mahasiswa yang ada di kelas. Ya, mungkin nanti sekali-kali kita akan menggunakan Zoom tatap muka secara daring ya, atau kalau sudah mereda COVID-nya, insya Allah secepatnya kita akan melaksanakan offline. Nah, itulah aturan atau tata tertib perkuliahan untuk kalkulus 2 yang disesuaikan dengan aturan dari akademik. Nah, untuk penilaian yang juga disesuaikan dengan aturan bidang akademik di STT Mutakin, yaitu UAS dihitung 35% dari nilai, UTS 30%, tugas mandiri 15%, kuis 10%, dan kehadiran 10%. Nah, di sini kehadiran, kuis, tugas lumayan mempengaruhi dengan nilai. Nah, untuk UAS dan UTS ini wajib ya, hukumnya wajib. Jika tidak mengikuti salah satu ya, berkurang 30% atau 35% ya, otomatis nilainya akan E ya. Kalau tidak
tidak mengikuti UAS atau UTS, otomatis nilainya nanti akan E ya, karena ini besar ya, 30% dan 35%. Nah, ini untuk range nilainya. Untuk A itu ya, angka mutunya 4, 80 sampai 100, tentang nilainya. B 6879, 5667 itu C. 46 sampai ini bukan 45, ini harusnya 54 ini ya, harusnya 54 ini. Nah, kita revisi kebalik. 55 berarti ya, 46 sampai 55. Ntar kita hapus dulu. 46 sampai dengan 55 itu D ya, angka putunya 1, otomatis tidak tuntas ya. Saya harap untuk mata kuliah kalkulus 3 ini, karena SKS-nya itu besar, 3 SKS, saya harap semuanya dapat A ya, karena akan sangat berpengaruh terhadap IPK kalian ya. Nah, UAS, UTS, tugas. Nah, tugas itu ya akan saya berikan maksimal 1 pertemuan 1 ya. Jadi kalau ada 14 ya tidak akan 14. Kalau ada 14 pertemuan paling 7 tugas ya, atau 5 tugas ya. Dan kuis juga nanti per materi saya akan mengadakan kuis. Kehadiran ya, usahakan setiap ada jadwal, walaupun tidak bisa mengikuti perkuliahan secara langsung, usahakan isi absen ya. Nanti akan saya bagikan absen melalui link Google Form di pos STM Mutakin. Nah, untuk materi perkuliahan kalkulus 2 sebenarnya ini adalah lanjutan dari kalkulus 1 ya. Makanya kalkulus 2 ini harusnya prasyaratnya adalah kalkulus 1. Jadi kalau kalkulus 1 tidak tuntas, seharusnya tidak boleh mengambil kalkulus 2. Jadi kalkulus 1-nya diharapkan tuntas semua ya. Karena materinya berkesinambungan. Di sini ada beberapa materi untuk kalkulus 2, ada integrasi atau integral, pengertian, rumus-rumus dasar integral, integral tak tentu, integral tentu ya. Yang kedua ada metode integrasi atau cara mengintegralkan, ada dengan substitusi, ada dengan parsial, ada integral trigonometri, integral fungsi rasional, substitusi khusus, dan rumus-rumus reduksi. Yang ketiga ada luas dan integral tentu ya. Nanti integral itu digunakan untuk mencari luas suatu daerah tertentu ya. Terus sifat-sifat integral tertentu, ada luas permukaan benda putar ya. Terus ada volume benda putar, dan integral tak wajar atau integral lipat 2. Yang terakhir diferensial orde tinggi ya. Insya Allah materi ini akan kita selesaikan selama 1 semester. Nah, untuk sumber materi yang saya gunakan, silahkan ya, bebas kalian gunakan sumber dari mana saja ya. Boleh buku, boleh dari internet ya. Selain modul yang saya nanti berikan, insya Allah ya, nanti saya akan susun modulnya. Kalian juga bisa mencari sumber-sumber yang lainnya. Nah, pengertian integrasi atau integral ini adalah anti turunan ya. Integral itu anti turunan atau kebalikan. Kita akan langsung bahas secara umum. Materi yang pertama itu tentang integral ya. Integral itu kebalikan dari turunan. Nah, turunan ini ya sudah dibahas di kalkulus 1. Jadi kalau tidak paham tentang turunan, maka integrasi akan makin tidak paham juga ya. Jadi syaratnya kalian harus mengerti materi turunan ya. Nanti saya akan jelaskan secara umum apa itu integral. Di sini misalkan ada sebuah fungsi f ya. F itu, f besar adalah turunan A, adalah anti turunan fungsi f kecil pada selang I. Maka f aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada I. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh ya.
ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, jika diturunkan, maka ya, turunannya atau f besar aksennya atau fx ya. Di sini kan ditulis f aksen x itu sama dengan fx, maka turunannya itu 2x ya. Nah, kalau turunan itu pangkat turun ke bawah ya. Pangkatnya dikurangi 1. Ini kan 2x kuadrat, tinggal turun ke bawah jadi 2x. Nah, yang kedua sin x, trigonometri. Nah, turunan trigonometri dari sini itu cos x ya. Nah, dari dua ini kita bisa katakan bahwa fx sama dengan 2x itu adalah turunan dari fx sama dengan x kuadrat ya. Jadi 2x ini adalah turunan dari x kuadrat. Nah, turunan sini. Nah, turunan. Nah, atau boleh dikatakan ini kan turunan nih, ini turunan dari sini ya. Nah, kalau dibalikan x kuadrat itu ya adalah anti turunan ya, anti turunan dari 2x. Nah, saya ulang ya, 2x itu adalah turunan dari x kuadrat. X kuadrat itu adalah anti turunan dari 2x. Jadi dibalik ya, x kuadrat itu turunannya 2x. Nah, kalau 2x itu x kuadrat itu turunannya 2x, terus 2x itu anti turunannya atau integralnya dari x kuadrat ya. Ini turunan, ini integral itu langsung ya. Anti turunan itu artinya integral. Jadi dibalik ya, kebalikan dari turunan integral. Nah, contoh lagi yang kedua di sini, cos x itu adalah turunan dari sin x. Boleh dikatakan juga sin x itu adalah anti turunan dari cos x. Jadi dibalik. Nah, contoh selanjutnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi contoh satu kali lagi saya jelaskan. 2x itu adalah turunan dari x kuadrat. X kuadrat itu adalah anti turunan atau integral dari 2x ya. Nah, ini juga sama. Cos x itu adalah turunan dari sin x. Sin x itu adalah anti turunan dari cos x atau integral dari cos x. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ada nomor 3 dan 4 nih. X kuadrat plus 2. X kuadrat min 4. Nah, jika diturunkan ternyata turunannya sama ya. Artinya apa? Artinya apa ya? Kenapa 2x itu, jadi x kuadrat plus 2 itu bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x ya. Ini kurang 2x nya. Nah, jadi yang turunannya 2x itu bukan hanya ini ya, tetapi ini juga sama 2x. Nah, kenapa seperti itu? Lihat. Nah, karena seperti ini ya. Karena 2x itu bukan hanya turunan dari x kuadrat plus 2, x kuadrat min 4 juga 2x, x kuadrat min misalkan plus 5 juga sama 2x ya. Makanya kita tuliskan bentuk dari anti turunan fx itu fx plus c ya, ditambah dengan c. C itu apa? Konstanta. Nah, ini konstanta. Jadi turunan itu bukan hanya ini aja ya, bukan hanya f aksen x saja, tetapi memakai c ya. C itu apa gunanya? Yaitu untuk menandakan bahwa di dalam anti turunan itu ada sebuah konstanta. Konstantanya berapa? Bebas ya. Sehingga anti turunan itu dinotasikan sebagai berikut. Nah ya, anti turunan atau integral aja langsung ya. Integral. Nah, integral lambangnya seperti ini, fx dx, artinya diintegralkan terhadap x sama dengan fx plus c. Jadi setiap kita mengintegralkan sebuah fungsi, kita harus menambahkan konstanta c. Konstanta c ini fungsinya apa? Nah, ini untuk menandakan bahwa dalam fungsi itu ada konstanta yang bebas. Seperti itu ya. Nah,
sebelum saya lanjut, saya akan memberikan pretest ya tentang turunan sebelum kita lanjut ke integral, karena prasyarat untuk bisa mengerjakan integral itu kalian harus paham tentang turunan ya. Coba kerjakan pretestnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan materi yang kalian dapatkan dulu ya. Nanti saya akan lihat hasilnya. Kalau sudah bagus saya akan lanjut, kalau masih kurang mungkin saya akan bahas ulang tentang turunan ya, supaya integralnya nanti nyambung ya. Mungkin demikian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.